Break the door. Buka pikiran lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Break the door. Kali ini kita akan membahas fenomena yang luar biasa, yakni warung Madura buka 24 jam. Apakah perlu dilarang? Nah, sama saya nanti akan ada narasumber, yakni Ustadz Saifuddin Budiarjo, dan juga sobat saya, yakni Mas Iksan atau Bang Iksan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Luar biasa, sehat semuanya nih, ya? Alhamdulillah. Bang Iksan sehat? Alhamdulillah sehat dan kuat. Tanpa dijawab pun saya sudah tahu kondisinya sehat karena luar biasa. Iya Ustadz, ini yang lagi marak di berita-berita di online, di media-media sosial, di beberapa media itu menjelaskan bahwa warung kelontong Madura 24 jam itu kan katanya ada yang melarang Ustadz. Jadi ya ada yang merasa tersaingi lah, seperti itulah. Siapa yang melarang? Ada lah, ya. Beberapa minimarket yang kita tahu lah biasanya. Gitu. Kalau menurut Ustadz bagaimana? Ya. Jadi gini loh, pertama sudah kurang pas ya. Media itu tidak menjelaskan, media itu memberitakan. Jadi menyampaikan sebuah berita. Nah, berita itu kan seperti itu. Ini masih sebatas berita. Artinya sebagai informasi yang kita dapatkan ada ya indikasi, ada upaya, ada ya supaya kegiatan yang dikatakan warung 24 jam tadi itu warung Madura ya. Warung Madura, warung kelontong. Ya, warung kelontong yang itu buka 24 jam. Tentunya kan kita harus pahami dulu berita itu apa sih isinya. Apakah betul itu berupa isi larangan atau hanya sekedar sebuah berita yang justru ini adalah sesuatu yang harus kita sikapi. Nah, kan tergantung kita sebetulnya melihat berita seperti itu. Jadi benarkah itu dilarang? Nah, kalau dilarang apa alasannya? Nah, berita itu kan harus dianu dulu kan, dicermati, jangan sampai kemudian kita termakan oleh berita yang justru kemudian memunculkan rasa antipati, rasa ketidaksukaan. Ya kita objektif dalam menilai. Nah, faktanya sekarang kayak apa faktanya? Jadi kan informasinya seperti gini. Ya, faktanya. Informasinya kan warung Madura itu kan menjamur di mana-mana ya. Jawa Barat, di Jawa Timur, ya. Bahkan sampai di Bali gitu loh. Dan mereka kan memang bukan rata-rata lagi ya, memang buka selama 24 jam. Memang salah kalau buka 24 jam. Saya kira tidak ada yang salah dengan gimana 24 jam. Letak krusialnya jadi ada yang beranggapan bahwa berkaitan dengan keamanan juga. Ya ada yang menyampaikan bahwa dikhawatirkan ketika nanti buka 24 jam itu akan membahayakan diri sendiri, termasuk yang penjaganya seperti itu. Artinya seperti itu. Tapi kan masalahnya mereka kan jualan bahan makanan, bahan minuman. Mereka kan tidak jual miras, tidak jual narkoba. Apa yang dikhawatirkan? Seperti itu kan 24 jam tidak masalah. Semakin malah menolong ya. Malah menolong. Kalau kita pagi seperti malam-malam ojek online ya kan, kalau mau mampir capek beli minuman, beli kadang juga beli merokok gitu kan. Bisa membantu. Kenapa bisa keluar kata dilarang atau dihimbau untuk buka tidak selama 24 jam? Kalau alasan keamanan, apakah memang sudah pernah terjadi? Artinya pernah terjadi suatu peristiwa yang menimpa warung-warung tadi itu, atau salah satu di antara warung itu, yang kemudian dari peristiwa itu bisa disimpulkan ada upaya, mungkin ada orang yang punya maksud jahat, apakah itu pencuri, perampok, atau apa barangkali itu, atau yang kalau tadi yang disampaikan tidak jualan narkoba, tidak jualan miras. Ini justru menurut penilaian ya, adanya warung yang 24 jam itu banyak indikasi. Indikasi yang saya maksud yang pertama, mereka ini kan orang-orang yang berupaya secara sungguh-sungguh, betul mencari nafkah, melepaskan dari ketergantungan dari pihak-pihak tertentu. Dan ini menjadi satu hal yang harus kita contoh sebenarnya, etos kerja yang luar biasa itu. Yang kedua,
adalah memberikan satu keuntungan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Masyarakat sekitar. Dan jangkauannya kan dekat, sehingga mudah sekali untuk harganya juga terjangkau. Kalau mereka lebih terjangkau dari minimarket seperti itu. Nah, kalau di dalam konteks seperti itu dianggap membahayakan bagi keselamatan itu, saya pikir mereka juga punya perhitungan ya, karena tempat-tempat yang didirikan sebagai warung itu kan juga bukan terpencil dalam satu daerah, kan itu kan merapat atau berada di tengah-tengah masyarakat yang mereka sudah mengetahui bahwa mereka masyarakat ini kalau membutuhkan sesuatu kan dekat ke dia. Nah, jadi sebetulnya tadi saya katakan apakah memang benar itu upaya pelarangan? Terus indikasi pelarangannya di mana? Nah, gitu. Ini kan makanya dalam mencermati sebuah berita itu perlu kita berpikir bijak. Kalau memang ada upaya pihak mengatakan dilarang, alasannya apa? Dan kalau itu ada dasar hukumnya, undang-undangnya, misalnya begitu, itu undang-undangnya apa? Kemudian undang-undang itu dibangun berdasarkan apa? Kemudian kalau kita lihat kesalahan dalam tanda kutip ya, kalau itu dilarang berarti kan merupakan ini dilarang berarti ini sesuatu yang sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, sesuatu yang membahayakan. Nah ini pertanyaan juga sama, membahayakan siapa? Siapa yang merasa berbahaya, yang merasa bahaya dari keberadaan warung-warung itu? Nah, kalau kita berpikir sebaliknya, bukankah dengan menjamurnya warung-warung Madura yang 24 jam itu justru menunjukkan ekonomi ya, tingkat ekonomi di lapisan masyarakat bawah di grassroots itu makin baik. Dan itu saudara-saudara kita yang mereka ingin terlepas dari impitan ekonomi. Nah, kan mestinya harus kalau ingin memberikan dalam tanda kutip pembinaan, difasilitasi, dibina, bahkan kemudian diberikan payung hukum sebetulnya. Nah, ini kan seperti itu harusnya. Tapi kan nggak ngerti lah, saya nggak ngerti apakah tadi peraturan apa yang membuat dikatakan ini kok ada dilarang, kok bisa muncul dilarang itu apa? Nah, ini perlu digaruk dulu, karena ketika kita ingin memberikan sebuah istilahnya tanggapan, itu harus mengetahui kalau ini hanya upaya wacana, ya ini berarti sesuatu yang memang ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu. Kalau sudah ngomong seperti itu berarti ini murni pure terkait dengan persaingan bisnis, persaingan pengelolaan atau persaingan dagang atau persaingan dalam lingkup yang seperti itu. Oke, mungkin gitu. Mungkin kita ganti kalimatnya. Mungkin bukan dilarang ya, tapi sekedar himbauan mungkin supaya dihimbau untuk tidak buka 24 jam. Bukan larangan. Nah, itu apa hanya berlaku di satu tempat atau berlaku di seluruh tempat? Nah, itu kan juga perlu diperjelas. Tapi tetap kita bisa tarik satu hal, sebetulnya apa yang dilakukan pembatasan, memangnya apa yang dibatasi? Ya, apa yang dibatasi? Kebutuhan itu masyarakat kan tidak terbatas. Bisa jadi suatu jam-jam malam, tengah malam, perutnya sakit atau demam atau apa membutuhkan atau habis sembako di rumah atau LPG barangkali di rumah, itu kan bisa langsung terpenuhi dengan bukanya warung 24 jam itu. Yang kedua, warung 24 jam itu posisinya mengganggu nggak ketertiban masyarakat, ketertiban umum. Jadi harus bijaksana sebetulnya menyikapi itu. Kita pun sebagai masyarakat melihat itu jangan kemudian terpengaruh oleh satu berita. Kalaulah pembatasan tidak boleh 24 jam, apa alasannya? Apakah itu hanya berlaku dalam skup wilayah tertentu, di regional wilayah tertentu, atau skupnya itu keseluruhan? Kalau keseluruhan, apa yang mendasari? Karena kalau kita mengatakan ini dilarang, ini berkaitan dengan peraturan berkaitan dengan produk undang-undang. Lah siapa yang membuat? Jadi sebetulnya menurut saya ini masih sekedar wacana. Bukan wacana karena sudah dimunculkan dalam satu wilayah tertentu kan, dalam hal ini kan di provinsi Bali yang memicu kemudian ada pro dan kontra. Bahkan kalau saya melihat pemberitaan itu justru yang muncul adalah sebuah muncul simpati, kemudian muncul juga pihak-pihak tertentu dukungan yang mengatakan sudah buka saja, jangan takut. Wah, ini ada orang yang seperti itu. Karena saya melihat juga nggak ada masalah, memang tidak ada masalah yang lebih dikhawatirkan sebetulnya.
Kenapa? Banyak masalah yang harusnya kalau dalam konteks ingin menyelesaikan sebuah persoalan atau membatasi sebuah kejahatan, banyak tindakan-tindakan kriminal lain yang lebih harus mendapatkan perhatian oleh APH atau aparat penegak hukum. Nah, yang katakanlah pembegalan ya di tempat-tempat yang mungkin rawan, itu kan berarti perlu upaya untuk, nggak tahu apakah nanti ada patroli secara berkala atau ada mungkin daerahnya itu rawan masih gelap, perlu adanya penambahan penerangan jalan dan sebagainya. Kemudian peredaran narkoba, peredaran miras. Nah, kemudian apalagi ya, masih banyak sebetulnya. Kalau dianggap ini membahayakan. Membahayakan mana? Kita bukan pro kepada orang Madura ya, bukan. Tapi kita menghargai etos kerja orang-orang Madura yang luar biasa. Artinya mereka betul-betul ingin berjuang, memperjuangkan nasibnya dia itu. Dan dia melakukan sesuatu yang dari sisi moral ya itu diperbolehkan, bahkan itu menjadi sesuatu yang bagus. Dari sisi norma juga bagus, dari sisi agama itu juga sesuatu yang perlu diupayakan. Karena apa? Orang itu, salah satu kemuliaan seseorang itu adalah tidak bergantung kepada orang lain. Artinya dia berusaha, bahkan apa yang diupayakan dari tangannya sendiri itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dan berkah daripada kemudian ya didapat dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang batil. Ini kan sebetulnya spektrumnya lebih luas itu kalau dibahas seperti itu. Kalau dari sudut pandang lebih luas, kalau agama jauh lebih luas lagi. Ini yang saya tertarik itu kemungkinan dari persaingan bisnis. Sepertinya dari persaingan bisnis kan. Ya, itu kan masih indikasi toh. Ya, karena mungkin ya dari masalah perizinan mungkin karena di beberapa minimarket itu kan mereka ketika membuka minimarket itu harus melalui tahapan-tahapan proses perizinan harus dilalui. Itu masih ada. Sekarang yang dimaksud minimarket itu apa, batasannya apa, kemudian warung ini masuk mana, kategori mana. Nah, ini kan juga perlu penjelasan. Apakah warung Madura itu terkategori sebagai minimarket atau tidak? Nah, kalau dalam ya kan dalam satu ketentuan, misalnya kalau kita ngomong ini zona kalau kita zona hijau, ini zona kuning, ini zona merah, itu kan berarti sudah ada batasan-batasannya. Nah, batasan itu dituangkan di mana? Nah, apakah masuk mereka menggunakan katakanlah ini bukan minimarket atau ini market? Ini apakah betul seperti itu? Nah, kalau memang tidak, berarti ini ada upaya-upaya yang memang kita tengarai persaingan bisnis tadi itu oleh orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu. Nah, kalau menurut saya seperti itu, artinya ya sekali lagi bahwa kita ini, negara kita adalah negara hukum. Dan negara hukum adalah negara yang memberikan kedudukan yang sama pada masing-masing warga negaranya di muka hukum. Kalau dalam bahasa hukumnya equal before the law, kan begitu. Jadi kedudukan hukumnya sama, nggak ada pembedaan. Apalagi orang yang berusaha lebih baik bekerja daripada meminta-minta, ya bahkan ini mengambil hak orang lain, ya, hak negara, hak masyarakat. Nah, yang kita sebut dengan para koruptor, ya, yang korupsinya besar-besaran itu dibandingkan orang-orang Madura tadi yang bekerja keras, dia rela berjaga bergantian buka 24 jam, lebih mulia mana? Kan begitu sebetulnya. Pikirnya sederhana saja sebetulnya. Sederhana saja. Ini Ustaz atau ahli hukum? Gitu ya. Nah, ini kan kita mencoba mencermati sebuah berita itu dengan bijaksana. Jadi jangan termakan oleh berita, jangan menjadi orang-orang yang kemudian mengiyahkan sebuah opini yang sebenarnya opini itu bisa tergantung dari siapa yang membuat opini. Ya kan? Karena kalau kita lihat ini, sesuatu yang awalnya tenang, kemudian muncullah sebuah kontra ini harus kita lihat dulu. Jangan-jangan ini test the water. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi ini lepas dari apakah kita mendukung orang Madura atau tidak ada begitu. Tapi adalah ini sisi lain, bagaimana kemudian posisi warga negara itu sama dalam hal dia memperoleh pekerjaan tetap, dalam hal dia memperoleh kesejahteraan. Kalau ini kan orang yang berusaha. Kalau ini dibatasi, walaupun nggak boleh buka 20 jam, buka setengah
setengah hari ya, hari. setengah hari misalnya begitu. Ini dasarnya apa? Nah, kalau semua harus izin seperti itu, loh, warung kecil bagaimana? Nah, ada bakul katakanlah mereka masih meracang-racang atau lebih anu bakul sate, bakul rujak, bakul pecel, masa harus izin gitu? Ya, masuk ke Gitu. kuliner, usaha kuliner. Nah, Seperti kan ini disamakan dengan depot resto. ada ininya, semua ada apa ya? Ada apa namanya? Kalau ngomong regulasi itu regulasinya yang mana? Padahal di Indonesia itu kan sudah umum ya kalau 24 jam buka itu. Kayak warnet buka 24 Iya, jam. dulu ada warnet. Apotek buka 24 Iya, jam. sekarang kan ada itu. Iya. Terus lalu kalau memang kenapa? Bedanya gimana? Bedanya gimana Iya. gitu loh. Kenapa Bedanya harus? gimana? Kalau Harus ngomong gimana? tentang keselamatan atau membahayakan seperti pom bensin ya. Iya, pom bensin juga bensin 24 jam. dan duitnya lebih banyak itu. Iya, Iya. betul. Dan duitnya lebih banyak itu. Nah, maka sebenarnya kalau ngomong seperti itu kita tarik lagi, maka seharusnya ya negara atau pemerintah setempat, apakah itu Pemda atau Pemkot yang berada di dalam wilayahnya itu menjadi tanggung jawab wilayah itu, atau APH dalam wilayah hukum itu justru harus memberikan perlindungan. Tapi gitu mestinya. Iya, tapi Kan logikanya kan begitu. Nah, karena APH ini diberikan satu amanah oleh undang-undang untuk menjaga keamanan. Ya, kan begitu. Dan mereka digaji dari uang rakyat. Ya. Iya. Kan begitu harusnya. Nah, logikanya sederhana begitu saja. Kalau kita tarik dari segi agama seperti apa, Ustaz? Jadi apakah dalam Islam sendiri itu untuk hal berbisnis atau berusaha seperti buka usaha kelontong seperti itu, apakah ada yang mengatur seperti itu? Jadi maksudnya harus seperti ini, bukanya sekian, jaraknya sekian, itu apakah ada? Enggak. Kalau di dalam Islam itu diberikan kebebasan. Jadi di Islam itu ada dua. Manusia diberikan kebebasan dalam hal berikhtiar mencari rezeki. Diberi kebebasan maksudnya apa? Bebas melakukan kreasi apapun, tetapi dalam batasan koridor itu yang dianjurkan oleh agama. Jadi tidak boleh yang haram, yang halal. Tapi bebas mau jual apa, ya jual nasi, jual seblak, jual jagung, jual boleh sembarang itu. Kopi itu mau kopi susu, kopi apa, gula aren, macam-macam boleh itu. Pakai gerobak, pakai mobil, boleh, tidak ada masalah itu. Karena itu tidak bertentangan. Tapi kalau jangan jual halal ya. halal, kalau jangan jual bir lain lagi, arak lain lagi. Jadi diberikan kebebasan berkreasi. Itu yang kemudian kita sebut dengan ilmu ekonomi Islam. Membolehkan produk yang awalnya biasa dijadikan di sentuhan-sentuhan, jadi nilainya lebih tinggi. Nah, kayak kopi biasa dengan kopi yang dikasih nama apa, jadi lain lagi. Ya kan? Nah, salah satu momen atau hal yang diambil oleh orang-orang Madura itu adalah ya mengambil, kalau bahasa saya mengambil ceruk yang tidak di orang, tidak diambil orang. Apa itu? Buka 24 jam. 24 jam warung kelontong. Nah, itu ceruk yang kosong itu. Iya. Kan umumnya kan buka pagi sampai mungkin jam 11 malam tutup. Nah, di atas itu kosong loh. Nah, itu ceruknya masih kosong, diambil itu. Berarti apa? Dia melihat peluang. Dan juga ambil keuntungannya yang tidak terlalu tinggi. Ya memang kan justru di situ, Karena di harganya situlah lebih murah kelebihannya. daripada di market juga. Berarti sebetulnya harus diapresiasi karena apa? Karena mereka satu punya daya ini ya, daya inovasi atau daya kreasi yang besar. Yang kedua mereka memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Itu dari sisi itu ya. Kalau dari sisi pahala dalam rangka berusaha itu memang sebetulnya dalam pandangan agama itu adalah manusia yang cuma disuruh usaha. Suruh usaha saja. Rezeki itu Allah yang atur kan gitu. Tapi usaha ini sekali lagi tetap harus dilakukan. Maka usaha yang sungguh-sungguh berbanding lurus dengan hasil. Nah, kalau orang ngomong proses itu tidak akan mengkhianati hasil, kan gitu, ngomong gitu. Prosesnya benar, usahanya benar, sungguh-sungguh hasilnya pasti bagus. Pasti itu pasti, nggak mungkin enggak. Nah, maka ini perlu diluruskan. Maka kalau ngomong buka 24 jam, sekarang sebenarnya sudah banyak juga kok, nggak hanya toko-toko, nggak hanya warung-warung kelontong Madura. yang supermarket juga banyak yang buka. Ada. Mulai minimarket
Dulu itu minimarket juga sebelum- demikian toh. Iya. Awal-awal pertama ya regulasi bahwa jarak yang diperbolehkan itu 500 meter. Itu paling pendek, paling dekat. Paling dekat. Tapi sekarang ternyata kan enggak berhadapan-hadapan. Berhadapan. Saya kan berpikir Samping. apa? Kalau tempat-tempat maksiat itu buka sampai malam kan ya. Ya. Justru Justru itu malah yang ya. mengundang Itu kan Namanya- dibiarkan juga. namanya mudorotan. Dugem Nah, dunia gemerlap. bukan dunia gelap. Gitu ya. Maksudnya gelap. Gemerlap dan Ya, gelap. maksudnya gelap dulu. Nah, terus ada lampunya Kalau muter-muter. gemerlap, pusing Dan juga pulangnya. membawa ini kegelapan. Iya kan itu kan Kegelapan. istilahnya kan kenapa dibiarkan Iya, kalau kalau warung itu Madura. dibiarkan. Nah, ya, pertanyaannya apa masalahnya dengan warung Madura? Nah, Yang dijual juga barang-barang kelontong Iya. yang dibutuhkan masyarakat. dibutuhkan masyarakat. Kalau dalam satu wilayah, taruhlah ini di Provinsi Bali yang memperlakukan atau yang mengeluarkan aturan bahwa mereka melarang untuk buka 24 jam terhadap warung-warung Madura itu, ya tentu ini masih dalam bahan kajian. Kenapa itu sampai muncul? Alasan apa? Apakah alasan budaya? Apakah alasan tadi itu keamanan atau pembayaran atau alasan-alasan tertentu? Tidak bisa kemudian pokoknya nggak bisa begitu. Ini negara hukum, ya kan negara hukum. Apalagi negara hukum yang kita tahu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan berdasarkan agama, norma agama dipakai dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita punya lima agama yang dilindungi dan dikembangkan. 5 atau 6 ya? Nah, nggak tahu tambah lagi ya. Iya, nggak tahu tambah lagi ya. Ya jelas seperti itu. Jadi tidak ada yang dilanggar dari sini. Kalau saya melihat seperti itu. Kecuali dia menjual tadi itu narkoba, wah ini nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Nah, orang-orang Madura itu luar biasa. Nah, ini sebetulnya yang harus dicontoh. Maka kerja keras. Kalau dia sampai 24 jam otomatisasinya besar, wajar loh. Wajar 24 jam. Dia ya. punya ini kok. Dia punya 2 shift Eh, juga kan gantian 12 jam. Tuh. Wajar. Iya. Kembali lagi ke masalah tadi ya. Kita tarik ke segi agama. Kalau apa yang Ustadz sampaikan tadi kan boleh bebas ya dari agama itu, yang penting yang dijual halal, terus dan juga tergantung inovasi masing-masing. Ketika saya dengan Bang Iksan mungkin dengan usaha yang sama, Iya, sama. itu nggak ada masalah. Gitu. Nggak masalah. Tetapi yang membedakan adalah kita punya rezeki masing-masing, gitu ya. Dan juga mungkin yang membedakan itu tergantung kita berinovasi seperti apa gitu ya. Mungkin caranya Bang Iksan ini untuk menarik pelanggan seperti apa, saya menarik pelanggan seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kita adakan promo atau apa. Nah ini sedangkan kan yang kita baca di beberapa media itu ada beberapa minimarket itu yang itu merasa tersaingi. Kalau kembali kepada agama itu tadi kan seharusnya semua kan punya hak seperti itu ya. Tidak harus pengusaha yang notabene mereka punya modal besar yang hanya boleh melakukan usaha itu. Sedangkan kita yang usaha kecil Ya, tidak boleh melakukan. merasa tersaingi itu apa? Apa yang membuat mereka tersaingi? Kalau ini pemain-pemain ini yang betul-betul pemain sungguhan ya, pemain ulung, dia tidak akan merasa tersaingi. Justru apa yang dilakukan oleh orang-orang itu yang kemudian berkembang, ini merupakan tantangan bagi dia untuk meningkatkan kualitas. Kan begitu, kan daya kreativitasnya, bukan menghentikan. Nah, ini namanya nggak gentle ini namanya. Nah, jadi tadi termasuk usaha yang sama nggak ada masalah. Nggak merasa tersaingi gimana mas? Setiap 20 meter warung Ada. kelontong, 30 meter warung Ada. kelontong. Mungkin modalnya Menjamur juga seperti warkop modalnya sekarang, ya. juga jauh lebih besar yang minimarket Ah, tadi. iya. Nah itu kalau minimarket yang memang juga ada aturan-aturan yang harus diikuti untuk buka usaha seperti itu. Sedangkan yang warung Madura mungkin bagi mereka menangkapnya kan kok CNAE gitu. Buka Jadi kan sebenarnya sewa tempat langsung buka gitu aja tanpa ada urusan iya, kembali lagi kalau dipertanyakan, saya ingin tanyakan lagi, apa kesalahan mereka? Tidak ada Tidak kesalahan. ada kan, Iya, udah apa yang iya. dipersoalkan? Kalau Kan menurut gitu. kalau menurut dari segi agama nggak ada kesalahan, Ustaz. Tapi Nah. kalau dari segi kepemerintahan mungkin karena tidak ada perizinan seperti itu. Kalau orang usaha kan kita tahu bahwa Nah, sekarang kita tanya, usaha yang memerlukan izin itu usaha yang bagaimana?
Kan begitu. Hmm. Ada ruang lingkupnya, ada batasan-batasannya. Dan sebetulnya kalau sekarang kan digalakkan upaya-upaya apa itu UMK, UMK. ya jadi UMKM. toh masyarakat diberdayakan, bahkan muncul pelatihan bikin susu kedelai, bikin jamu beras kencur, bikin itu kan dalam rangka untuk pemberdayaan ekonomi. Lah ini masyarakat yang ingin berdaya dan mereka sudah bahkan tanpa pembinaan, tanpa modal, modalnya sendiri kan, bukan modal pemerintah. Nah, kenapa dipersoalkan? Kan berarti sebetulnya tujuan dari pembekalan atau pelatihan kan sudah tercapai. Mereka lebih apa istilahnya lebih survival dengan keadaan. Kan begitu. Jadi apa sebetulnya yang dipersoalkan? Kalau saya melihat ini tidak ada persoalan. Selama ya toko-toko tadi itu tidak merugikan. Merugikan itu pun dalam koridor hukum yang menimbulkan kekacauan, keributan, kemudian mengganggu ketertiban umum. Tidak ada. Kecuali dia bikin warung di tengah jalan. Nah, itu mengganggu. Nah, ini enggak kok. Nah, nyewa ke tempat orang, bayar juga, ada masalah. Ya, tidak menimbulkan kebisingan juga. Jadi kita jangan dibelokkan apa yang sesungguhnya menjadi persoalan penting. Apalagi mohon maaf ini kan tahun-tahunan penuh dengan banyak pemikiran antara politik, budaya, ekonomi, hukum. Wah, semuanya ini sedang bertarung di dalam media itu kan begitu. Jangan dibelokkan ke sana. Makanya kadang-kadang membuat opini pengalian, membahas sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Ya, kalau merasa tersaingi ya tingkatkan kualitas kamu. Pengalian itu pengalian isu. Ya itu salah satu diantaranya. Atau pengalian apa saat? Ya salah satu diantaranya. Nah kalau saya kembali kepada sebuah apa tadi? Boleh kita katakan apa ya? Kita katakan perusahaan atau kita katakan sebuah badan atau sebuah apa istilahnya negaranya corporate ya. Dia merasa tersaing. Itu kalau dalam apa ya proses di dalam perusahaan itu ada yang namanya orang yang humasnya itu. Dia akan melakukan survei apa yang menyebabkan produknya ini kok menurun atau kok tidak diminati. Dia melakukan itu. Kemudian dari survei itu dia bangun sebuah solusi untuk supaya produknya bisa diterima lagi oleh masyarakat. Nah begitu, itu yang harus dilakukan, bukan kemudian menyalahkan pihak lain atau menggunakan tangan orang lain untuk menutup usaha orang lain. Itu namanya apa? Buruk rupa cermin dibelah. Nah, begitu, repot kan jadinya kalau semua punya prinsip begitu. Nanti tetangganya jual bakso, kita jual bakso, minta Pak RT itu loh baksonya ini saya duluan loh, jualan harus ditutup itu biar saya aja yang jualan aja, nggak boleh saya sama gitu. Nah kan begitu. Ya jadi jelas ya. Nah, kalau Bang Iksan apa ini saya nanti ada persaingan juga. Pasti kalau persaingan pasti ada. Tapi persaingan itu justru menjadi penyemangat toh? Penyemangat selama persaingan itu sehat gitu. Sehat. Sebetulnya persaingan itu sehat. Dan dalam hidup itu sebetulnya dalam bahasa kita ya di dalam agama kita. Justru Allah memberikan kalau bahasa saya itu sentuhan-sentuhan, kejutan-kejutan. Agar kita kemudian merasa satu, kita butuh Allah. Di sehebat apapun kita, seluar biasa pun apapun kita punya harta punya, terus apa yang kita miliki lah, kita masih butuh Allah. Sering saya katakan duit bisa beli obat, tapi tidak bisa beli kesehatan. Kesehatan mau dibeli nggak bisa, tapi beli obat bisa. Nah artinya bahwa kejutan-kejutan itu atau adanya muncul kalau dalam bahasanya itu ada ujian-ujian ini dalam rangka meningkatkan kualitas kita. Ditempa kita oleh keadaan, kemudian kita berpikir lagi lebih jauh, seperti tadi itu bahasa tadi yang pertama buka pemikiran lebih mendalam,
buka pemikiran bahwa Allah sudah menguji. Lebih Iya mendalam ya. bahwakum ayyukum aksanu amala. Itu cari di Quran kan ngono. Jadi Quran mengatakan itu Allah menguji pada kamu siapa yang paling baik. Nah paling baik apa? Setiap langkahnya, setiap usahanya berdasarkan apa yang diperintahkan Allah. Nah sentuhan-sentuhan atau ujian-ujian itu mampu meningkatkan kualitas. Maka semakin diuji semakin tinggi ketika dia mampu menyelesaikan. Kalau dia nggak mampu menyelesaikan dia terpuruk. Gitu. Jadi persaingan ekonomi, persaingan apapun, ya, termasuk persaingan kemarin lagi rame-ramenya politik ya. Nah, dukung 1, dukung 2, dukung 3, dukung 4 misalnya begitu ya. Nah itu kan kalau ujung-ujungnya nanti itu sebetulnya kalau kita lihat apa sih? Ya, nanti ujung-ujungnya jadi satu lagi, koalisi lagi. Masyarakat yang kemudian bingung apa ini yang harus dilakukan. Nah, kenapa bingung? Karena tidak ada standarisasi. Karena kebenarannya tidak kebenaran yang berupa kebenaran absolut, tapi kebenarannya masih kebenaran berdasarkan pemikiran masing-masing. Partai ini berpikir ini, kelompok ini berpikir ini, orang ini berpikir ini, berarti kan berdasarkan pemikirannya masing-masing. Nah kalau itu dipelurkan dari satu ya rusak lah. Itu namanya kebenaran nisbi, tergantung sopo itu loh, siapa yang melihat. Repot kalau kemudian nanti ada katakanlah orang Madura. Sudah faktanya seperti itu, sudah banyak warungnya. Ada mungkin orang suku lain, mana misalnya suku mana suku yang di Jawa ini, suku apa? Sing apa? Suku Oseng. Bukan. Jawa ini kan ada suku Tengger, ada suku apa? Suku Ya, di Jawa suku Jawa. Sunda misalnya ya. Sunda, Pulau Jawa. Ya. Sunda itu Jawa ya. Pulaunya Jawa, sukunya bukan. Iya. Nah iya termasuk Jawa toh. Pulaunya iya. Pulaunya. Iya, termasuk Jawa. Nah, artinya kalau suku Sunda itu kemudian sama melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Madura, buka warung Sunda, apa mungkin mereka juga dilarang? Kan tentu tidak. Oh, tidak. Apa dasarnya melarang mereka? Gitu. Ada juga ya, yang warung makan 24 jam itu kan. Nah, warung Padang itu. Ada. Warung Padang di mana-mana. Terus pecel Medion merasa tersaingi misalnya. Kan enggak begitu. Ya, tapi kan yang dimasalahkan ini 24 jamnya itu loh. Karena ada pecel juga buka 24 jam. Pecel 24 jam. Iya kan? Ada toh warung buka 24 jam. 24 jam ada. Karena warung Madura itu seperti apa ya? Seperti fenomena perdagangan yang mencapai kesuksesan secara cepat gitu. Seperti apa ya? Seperti menjamur ketika hujan datang tuh keruak gitu loh. Sporadis dan hasilnya bisa dilihat gitu loh. Nah, itu kan bagian teknik juga. Lah iya. Teknik marketing, teknik penguasaan lapangan. Betul. Tidak ada masalah. Di mana-mana juga itu warung Madura. Kecuali mereka misalnya ya mengambil lahan orang tanpa izin, tanpa bayar, didirikan toko, didirikan warung, nggak oleh, itu nggak boleh. Oh, mereka juga kontrak, mereka juga bayar. Artinya ada perjanjian kerjasama. Jadi jika kalau memang ada himbauan atau aturan yang akan melarang mereka buka 24 jam, jenengan setuju atau tidak? Ya, kalau dikatakan setuju atau tidak itu kan tidak bisa langsung begitu. Harus dilihat dulu konteksnya apa, terus kemudian faktanya apa, kan begitu toh. Nggak bisa. Karena sesuatu itu harus didasari di situ. Ya. Kalau langsung setuju nggak setuju. Nah makanya pertanyaannya mereka yang melarang itu konteksnya apa, dasarnya apa. Kemudian fakta di lapangan mereka itu salahnya apa. Kan begitu. Kan begitu. Gampang aja itu sebetulnya. Justru kan kalau kita tarik lagi, apakah persoalan yang perlu dibahas sampai dimunculkan sebuah peraturan itu, yakni warung Madura itu sedemikian krusial atau sedemikian penting mana dengan persoalan yang lebih besar yang mendera bangsa dan negara saat ini. Pengangguran banyak, hamil di luar pernikahan banyak, ya kan? Angka bunuh diri juga banyak, perkelahian antar remaja, apakah itu pertarungan sarung apa kemarin? Perang sarung. Apa acara yang kemarin itu pertarungan sarung ya namanya ya? Perang sarung.
apakah perang sarung, apakah perang antar perguruan, Geng-geng. ya, saya nggak menyebutkan perguruan mana, tapi kan ada kelompok perguruan yang ini kalau ketemu tarung. Ini kan sebetulnya banyak persoalan yang juga membutuhkan perhatian. Pinjol juga. Nah, termasuk pinjol yang menjerat ya, banyak orang dari kalangan bawah sampai kalangan menengah yang kemudian ketika tidak mampu untuk membayar, kemudian mereka melakukan aktivitas yang dilarang oleh agama. Ada yang bunuh diri, ada yang melakukan tindakan kriminal untuk menutup diri dan sebagainya. Loh, ini kan juga persoalan. Gitu kan? Lalu apa masalahnya? Kan makanya itu kalau ditanya apakah mendukung, tidak, dilihat dulu konteksnya. Nah, gitu. Jadi kita harus bijak tadi itu, break the door ya dia. Break the door. Jadi buka, dobrak, jangan terpacu pada satu persoalan yang justru kadang itu memasung pemikiran. Ya. Itu kan misalnya. Insya Allah seperti itu Pak Sandi. Iya, oke. Ya, berarti untuk saat ini kita mungkin masih harus lebih mempertegas lagi informasi tadi ya. Tapi masyarakat sekarang kan semakin pintar toh. Iya. Era terbuka, era betul. luar biasa. Mereka bisa menilai yang benar atau yang tidak, dan menentukan siapa yang benar, siapa yang tidak. Dan sekarang ini sebenarnya ada hukum yang tidak tertulis. Ada hukum yang tidak tertulis, yang itu sebenarnya hukum yang luar biasa. Yang kita katakan dengan hukum apa? Hukum masyarakat. Apa itu kalau dikatakan? Bukan hukum adat ya, bukan. Tapi Apa? Budaya, tradisi. ya ketika kemudian muncul sebuah hal di dalam masyarakat, apalagi yang kemudian di media sosial, karena semua kan sudah pegang itu. Informasi-informasi itu seakan di dalam genggaman tangan, ya kan? Ya mereka bisa, banyak informasi yang kemudian menjadikan pertimbangan-pertimbangan, dan saya yakin sampai hari ini masyarakat ini sebetulnya banyak yang sudah paham. Hanya saja posisi mereka sebagai masyarakat yang kadang suara itu tidak didengar. Kadang yang berpikirnya kan, alah sombong, begitu. Tapi jangan diremehkan itu. Pemikiran-pemikiran masyarakat yang sesungguhnya itu jauh lebih bijak dari Islam. Bagi contoh misalnya, contohnya ketika ada orang yang kemudian dalam proses berkendaraan itu nyerempet sampai spionnya putus. Orang ini lari, namanya nyerempet kan lari. Lu itu ketika diudarakan atau diviralkan melalui media sosial, banyak masyarakat yang mengatakan kamu tidak punya moral, kamu tidak punya. Masalah bisa menulis. Hukuman sosial. Nah itu apa namanya? Hukuman sosial. Betul. Hanya orang-orang yang tidak punya kemaluan, tidak punya malu, begitu, tidak punya malu, itu yang mereka tidak peduli. Nah, begitu. Nah, pertanyaannya siapa yang punya malu? Padahal malu itu adalah bagian dari iman, ya kan? Jadi malu itu bagian daripada iman. Nampak orang yang punya malu berarti tidak punya iman. Atau imannya berkurang. Imannya minus. Oke, dapat pencerahan pada saat ini. Ya. Ya, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan senantiasa bermanfaat bagi pemirsa sekalian, bagi sobat Break the Door. Jadi apa yang kita bahas ini tadi paling tidak kita bisa memberikan wacana kepada teman-teman sobat-sobat sekalian. Bahwasanya dalam Islam pun itu semua ada aturannya. Ya, aturan komplit, pengatur dalam hal apapun itu. Baik usaha, secara kafah menyeluruh. Baik, Bang Ihsan, Ustadz Syaiful Budiarjo, terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi beberapa hal-hal fenomenal yang terjadi di masyarakat ya, Ustadz. Tentunya nanti boleh bagi sobat Break the Door yang ingin memberikan saran, sampaikan sarannya, dikirim ke komentar, bisa apa begini? Tulis di bawah ini. Jadi apa yang ingin kita bahas, silakan disampaikan di kolom komentar. Jadi fenomena apa yang perlu kita ulik. Gitu. Jadi yang lagi yang lagi viral saat ini banyak sebenarnya ya. Termasuk tadi yang Ustaz sampaikan tadi masalah pinjol. Nah, itu juga sangat marak sekali. Itu perlu kita bahas juga. Tentunya di yang ya. baik. Nah,
Baik, terima kasih Sobat Break the Door. Mudah-mudahan tayangan yang telah Sobat ikuti tadi senantiasa bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe channel kami. Dan juga jangan lupa share atau bagikan pada semua saja, entah itu saudara, teman, sahabat, siapa saja lah. Karena apa yang Sobat bagikan ini senantiasa bermanfaat. Ketika bermanfaat, tentunya akan mendapatkan pahala jariah. Mungkin sekian dulu perjumpaan kita saat ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Break the Door.